Shalom saudara, pagi ini Mas Murni berbicara kepada kita hidup dalam kuasa Tuhan. Kenapa saya mesti sampaikan tema ini? Karena ada orang-orang yang merasa hidupnya penuh dengan segala pergumulan dan seringkali tertekan, bahkan tidak bisa melihat ada kemenangan, ada kekuatan Tuhan terjadi. Tinggal tergantung bagaimana kita membiarkan mana yang lebih menguasai kita. Kita mau dikuasai oleh kuasa Tuhan atau kita mau dikuasai oleh sekeliling kita, keadaan-keadaan kita. Itu menentukan sekali. Tergantung saudara. Itu sebabnya dengarkan firman ini. Hidup dalam kuasa Tuhan, itu yang saya mau sampaikan. Di dalam Mazmur pasal yang keempat, ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian. Biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Tetapi tetaplah diam. Saudara, kalau kita menyadari bahwa tadi dikatakan boleh kita marah tapi tidak dikuasai dosa. Artinya saudara, dosa itu tidak akan ada kekuatan apapun kalau kita belajar tidak lagi bergerak dengan kemauan kita, dengan kemampuan kita, dengan segala kekuatan manusiawi kita. Tetapi kita mulai sadar kalau kita anak-anak Tuhan, saudara dan saya punya Bapa yang baik di surga, maka belajar untuk selalu membiarkan Tuhan bersama-sama kita. Tuhan melakukan pertolongannya. Artinya biarkan kita dikuasai oleh kuasa Tuhan saja. Seperti yang tema saya angkat hari ini, hidup di dalam kuasa Tuhan. Ketika kita dikuasai oleh Tuhan, maka saudara apa yang terjadi? Kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah kuasa Tuhan yang bekerja, dan yang kedua izinkan Tuhan yang bekerja. Mari kita melihat di dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Firman Tuhan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara sadari bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam saudara. Kalau kita luaskan, kita izinkan, bahkan kita biarkan kita dikuasai oleh kuasa itu, kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah yang bekerja, maka saya percaya saudara, engkau akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hebat. Karena ayatnya bilang Tuhan yang lebih banyak mengerjakan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang selama ini kita rindukan. Itu akan terjadi di tengah-tengah pergumulanmu, di tengah-tengah segala penyakitmu, di tengah-tengah beban apapun yang saudara hadapi. Saya percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja sehingga kita tidak hidup dalam dosa, tidak jatuh dalam dosa. Tapi di tengah-tengah keadaan berdosa kita akan menjadi orang pemenang. Kenapa? Karena maut dan kuasa maut sudah dikalahkan. Saudara, itu sebabnya kita menyadari bahwa kita posisinya bukan orang-orang yang kalah, tetapi orang-orang yang menang. Kalau demikian saudara, sifat dasar saudara dan saya adalah pemenang. Jangan pernah kita dijadikan pecundang. Jangan diputerbalikan keadaannya. Yang benar adalah saudara, kita ini akan bangkit dari setiap masalah kita akan kalahkan pergumulan kita, dan kita akan melihat kuasa Tuhan yang nyata. Bagaimana caranya? Izinkan kuasa Tuhan yang bekerja, saudara. Jangan kekuatan diri kita sendiri. Ketika kita dengan kekuatan kita, saudara, maka apa yang terjadi? Alkitab katakan di dalam Yeremia pasal 17 bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Yeremia pasal 17 ayat 5. Tetapi katanya saudara, kalau kita tidak mengandalkan kekuatan manusia, kita akan berarti kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan pribadi kita masing-masing, maka kita seperti orang yang hidup dalam kutub. Tidak ada kemenangan, tidak ada kekuatan, tidak ada kelepasan, tidak ada pemulihan. Yang ada apa? Saudara, kekecewaan. Maka pagi ini firman Tuhan mengajarkan biar kita belajar untuk selalu mengizinkan Tuhan kuasanya yang selalu bekerja di dalam hidup kita. Saudara, teruskan setiap hari. Izinkan kuasa itu bekerja terus. Kalau dia bekerja, tidak ada yang bisa menghalangi kuasa itu. Tidak ada yang bisa membatasinya. Karena kuasa itu memampukan saudara untuk membalikan keadaan. Kuasa itu memampukan saudara untuk melihat segala kegelapan akan menjadi sesuatu yang saudara bisa kalahkan. Saudara akan lihat ada terang kemuliaan Tuhan terbit di tengah-tengah persoalan. Ada kuasa Tuhan dinyatakan. Yang kedua, saudara, tadi dikatakan bahwa kalau Tuhan yang bekerja, maka ada banyak hal yang Tuhan bisa lakukan di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Izinkan Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan yang bekerja, bukan kita yang bekerja, hasilnya berbeda. Kalau manusia yang bekerja, maka saudara mungkin ada hasil, tetapi tidak maksimal. Mungkin kita tidak mendapatkan lebih banyak, saudara. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, hasilnya dahsyat. Di mana saudaraku? Contohnya, saya mau beritahu ketika ada orang-orang yang menghadapi kelaparan karena mengikuti khotbah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan bilang sama murid-muridnya, suruh mereka duduk di pinggir, di tiap-tiap kelompok-kelompok dibagi. Lalu saudaraku,
Murid-muridnya berkata, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kasih mereka makan. Tapi mereka bilang, kami nggak punya apa-apa. Mau beli roti juga nggak cukup. Tapi ingat peristiwa itu, lalu Yesus katakan, apa yang ada pada kalian? Mereka berkata, hanya ada 5 roti, 2 ikan. Maka waktu mereka serahkan ke dalam tangan Tuhan, lihat, perhatikan bagaimana Tuhan bekerja. Dari hal yang minim, hal yang tidak mungkin, yang tidak cukup, saudaraku, begitu Tuhan yang bekerja, diluaskan, diizinkan, Tuhan bertindak, maka terjadilah mujizat, saudara. 5.000 orang makan. Bahkan ada sisanya 12 bakul. Saudara, ada sisa roti, ada sisa ikan. Saya percaya, saudara, karena Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Kalau Tuhan bekerja, artinya dia sanggup bekerja dengan kemampuan yang lebih lagi. Ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak. Di tengah-tengah pergumulan kita mungkin baru cuma 5-10. Kuasa Tuhan melebihi itu, saudara. Kalau Tuhan bekerja, saya yakin engkau akan melihat hari ini, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Contoh yang lain adalah ketika Petrus menangkap ikan dan tidak mendapatkan, semalam-malaman di dalam Lukas. Lalu pada waktu dia mengizinkan Tuhan yang bekerja, Tuhan bilang, coba lemparkan, saudara, buang jalamu ke tempat yang aku suruh. Waktu Tuhan yang bekerja, Tuhan yang tunjukkan caranya, Petrus melihat, saudara, tangkapan yang dahsyat, tangkapan yang luar biasa, yang belum pernah seumur hidup dia saksikan. Ikannya begitu banyak, saudara. Padahal semalam-malaman dia lembur, dia kerja keras, dia nihil, dia tidak dapat apa-apa. Tapi pada waktu dia mengizinkan Tuhan yang bekerja, Petrus pulang dengan mujizat. Petrus pulang dengan diberkati. Petrus pulang dengan begitu kagumnya kuasa Tuhan yang dia nikmati. Dia tidak bisa lupa. Kemana-mana dia cerita bahwa itulah dahsyatnya Tuhan. Dan saya percaya pagi ini, kalau Tuhan bekerja dalam hidupmu, saya yakin, saudara, maka engkau akan menjadi orang-orang yang penuh dengan segala kemenangan, penuh dengan segala keajaiban, penuh dengan segala berkat Tuhan. Itu sebabnya hiduplah di dalam kuasa Tuhan dengan cara biarkan kuasa Tuhan yang bekerja. Yang kedua adalah izinkan Tuhan yang bekerja. Maka pada waktu 2 hal ini kita lakukan, saya yakin, saudara, hari ini menjadi hari yang sangat-sangat penuh sukacita. Diberkati Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Amin.